Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, bersama saya Galus Karkinanti. Selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dalam talkshow Sapa Jateng Lingkar TV dengan tema Berjibaku Bersama Tangani Bencana. Pemirsa, sejumlah bencana terjadi di berbagai daerah mulai dari akhir tahun 2022 hingga awal tahun 2023. Bencana yang melanda ini juga berbagai macam, dan anomali cuaca juga menjadi sebab adanya bencana tersebut. Berbagai cara, berbagai upaya dilakukan oleh berbagai pihak dan juga pemerintah terkait untuk menyelesaikan dan menangani bencana yang hadir tersebut. Dan kali ini kami akan membahasnya dalam talkshow Sapa Jateng Lingkar TV dengan tema Berjibaku Bersama Tangani Bencana, bersama dengan keempat narasumber yang telah hadir. Kali ini saya akan menyapa beliau-beliau terlebih dahulu yang telah hadir di samping kiri saya. Yang pertama ada PJ Bupati Kabupaten Jepara, Bapak Edi Supriyanta ATD SHMM. Bapak, apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Selamat siang, Mbak Galuh. Oke, selamat siang Bapak. Sehat ya Pak ya? Sehat. Oke. Kemudian kita juga ada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jepara, Dr. Andes Arwin Nur Isdianto. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Sehat sekali. Oke, sehat. Nampaknya semangat sekali ya Pak? Harus semangat. Harus semangat, oke. Dan kita juga masih punya dua narasumber. Ada dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Dr. Mudrikatun SSIT SKM MMKes MH. Ibu, Bu Ika. Selamat siang, Mbak Selamat Danu. siang Ibu, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, Bu. Dan kemudian ada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Jepara, Bapak Diar Susanto SHMH. Apa kabar Bapak? Kabar baik, Mbak. Sehat, Galuh. Bapak? Pangesnya, ya. Oke. Dan kami tadi juga telah menyapa para narasumber yang hadir pada kali ini. Dan ini kalau kita bicara mengenai bencana alam nih Bapak dan Ibu, pasti tidak bisa kita pandang dengan sebelah mata bahwa bencana alam ini penanganannya dan juga penanggulangannya tentunya butuh peran dari berbagai pihak dan juga butuh kesiapan yang efektif dan juga koordinasi dari berbagai pihak seperti itu. Kita mulai ke Pak PJ terlebih dahulu nih, Pak. Sebenarnya sejauh ini bagaimana Kabupaten Jepara dalam upaya menghadapi bencana dan bagaimana penanggulangannya di Kabupaten Jepara, Pak? Terima kasih, Mbak Galuh. Jadi kalau kita bicara bencana, memang itu suatu siklus yang tidak bisa kita prediksikan. Namun kita bisa kalau orang Jawa titen ya, oh ini musim hujan. Kalau musim hujan pasti nanti akan banjir, ada angin gitu. Nah, sebetulnya ada 5 stakeholder yang perlu kita ketahui. Satu adalah pemerintah, kedua adalah masyarakat sendiri, yang ketiga adalah media, yang keempat adalah pengusaha, dunia usaha, dan kelima adalah terkait dengan peran serta dari perguruan tinggi. Nah, ini tentunya menjadi hal yang penting bersama-sama untuk merencanakan dan menindaklanjuti apabila ada bencana. Kita bersama-sama untuk itu. Nah, konsepnya adalah memang saya sudah minta ke Kepala BPBD, mulai sekarang sudah ada petanya. Jadi Jepara itu peta untuk longsor di mana, peta banjir di mana, peta untuk angin ribut di mana dan sebagainya. Sudah dipetakan masing-masing ya Pak ya? Ya. Oke. Gitu. Ini kan sepengetahuan masyarakat mungkin penanggulangan bencana itu adalah tugas pemerintah saja, tapi ternyata ini memerlukan banyak pihak ya Pak untuk berkoordinasi gitu ya. Oke. Sejauh ini sebenarnya ada berapa jenis bencana alam yang biasanya terjadi di Kabupaten Jepara, dan kemudian fokus utamanya yang ditanggulangi dari Kabupaten Jepara sendiri seperti apa Pak? Kita ada berbagai macam bencana. Ada, kalau kita ketahui dari BMKG itu sejak tahun 2020 ada La Nina itu El Nino. Nah, di Jepara sendiri ada beragam, jadi bencana banjir,
bencana angin ribut, tanah longsor gitu. Nanti kepala BPBD akan menjelaskan ya. Bermacam-macam juga, dan itu menjadi fokus semua ya Pak dari penanganan sendiri. Oh tentu, dari jadi Jepara. apapun juga bencana di masyarakat Jepara, kami selaku pemerintah siap membantu dan di garda paling depan untuk menanganinya. Oke. Dan ini kalau kita membahas kesiapsiagaan, kita ke BPBD ini. Pak Arwin, Siap. dalam kesiapsiagaan BPBD ini dalam penanggulangan bencana, penanganan bencana di Kabupaten Jepara, ini seperti apa Pak? Boleh diceritakan Pak? Baik, begini Pak. Jadi ada namanya IRBI atau Indeks Risiko Bencana Indonesia. IRBI ya Pak? Ya. Di IRBI itu dari mulai tahun 2010 sampai 2018 sampai 2021 kategori IRBI Jepara itu tinggi. Kemudian karena itu adalah data nasional, fokus utama kami adalah bagaimana caranya menurunkan indeks risiko itu. Nah, salah satu kegiatan yang bisa membuat indeks itu turun adalah dengan serangkaian kegiatan. Antara itu untuk meminimalisir bencana atau mitigasi. Oh, mitigasi. Itu yang pertama. Yang kedua juga adalah dengan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk siap menghadapi bencana. Alhamdulillah atas dukungan dari Pak PC di tahun 2002 ini IRBI Jepara bisa menurun ke sedang. Dari awalnya tinggi menjadi sedang, kategori menjadi sedang. Nah, itu dalam kurun waktu berapa lama Pak untuk menurunkan? dari 2018 kita sudah mulai melakukan serangkaian kegiatan, antara lain pembentukan desa tangguh bencana, desa siaga bencana, sekolah aman bencana, kemudian juga dengan membuat peta rawan bencana. Oke. Dari 16 kecamatan sampai saat ini baru 9 Mbak. Oh, baru Kurang 6 lagi, insya Allah nanti kita akan segera selesaikan kerjasama dengan Bapeda nanti. Demikian. Itu sebagai salah satu upaya juga untuk mengurangi Menurunkan- resiko bencana juga ya itu Pak ya? adalah karena bencana itu kan terjadi dalam 3 kejadian Mbak. Oke. Jadi pra bencana, di masa tanggapnya dan pascanya. Oke. Nah, kalau kita hanya melaksanakan di tanggap daruratnya, sementara di pra bencana itu masyarakat kita tidak siapkan, itu pada saat terjadi bencana itu jadi gagap, efeknya itu menjadi korban jiwa atau korban materi itu yang banyak. Oleh karena itulah bagaimana caranya pemerintah Kabupaten Jepara itu harus melaksanakan serangkaian kegiatan agar jika terjadi bencana itu kerugian itu tidak terlalu tinggi. Itulah tadi dengan beberapa kegiatan tadi, dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, menyusun peta rawan sehingga jika ada pihak tertentu yang misalnya mau membangun, dia akan melihat peta itu. Kira-kira lokasi ini cocok nggak untuk kegiatan ini? Sampai situ. Kemudian perlu kami sampaikan juga ke masyarakat bahwa BNPB itu sudah membuat aplikasi namanya Inaris. Inaris, apa itu Pak? Inaris. Itu seandainya jenengan download Inaris, itu terus kemudian jenengan beli di sini, itu ada gambaran umum terkait dengan risiko kejadian, risiko bencana alam yang rentan terjadi di situ. Misalnya kita klik di Kabupaten Jepara, Oh, gitu. di sini pendopo, itu nanti akan muncul risiko yang mengancam, misalnya banjir kategori tinggi, gempa bumi rendah. Di situ ada. Jadi kami harap masyarakat juga sudah mulai care terhadap aplikasi seperti ini karena itu berguna untuk kesiapsiagaan yang bersangkutan. Sudah banyak teknologi juga ya Pak Ya, yang membantu juga ya. masyarakat. Inaris. Inaris. Nanti bisa di-download Inaris personal itu. Itu bisa di-download di semua Semua app. Oke, semua Ya itu aplikasi gratis ya. itu. Ya. Oke. Kemudian tadi kalau bicara terkait pelatihan mitigasi kepada masyarakat, pelatihannya itu seperti apa Pak biasanya? Jadi kalau misalnya di pelatihan untuk peningkatan kapasitas relawan, lalu relawan itu sudah penolong rata-rata. Dia kita bekali dengan manajemen bencana. Karena bisa jenengan lihat jika suatu ada orang kelelep misalnya, itu nanti itu banyak lagi penonton bencana. Penonton bencana. Nah, ada Penonton banjir, bencana seperti apa ini Pak? Ya udah cuma datang gerombol foto-foto masuk medsos selesai. Oke. Padahal sebagaimana tadi disampaikan Pak PJ bahwa kewajiban untuk penanggulangan bencana itu masyarakat juga berkewajiban. Memang secara Undang-Undang 24 tahun 2007 penanggung jawab bencana adalah pemerintah. Tapi yang berkewajiban adalah tadi 5 pentahelik namanya. 5 Termasuk pentahelik. ya namanya tadi 5 yang disebut Pak Oke. itu pentahelik. Pemerintah, dunia usaha, masyarakat, akademisi dan media. Nah, jadi masyarakat itu dia harusnya tidak datang sana untuk foto, tapi harus ikut membantu. Nah, hal inilah yang kita latih.
dia harus mengetahui manajemen bencana, manajemen penanggulangan bencana. Jadi kalau datang ke sana itu harus ngapain? Misalnya lapor dulu ke posko. Misalnya dia relawan, Pak datang, saya keahlian ini. Nanti kita bagi sesuai dengan keahlian dia. Dia bisa masak, masukkan dapur umum. Dia bisa menolong, kita masukkan ke rescuer, kan gitu. Pak. Istilahnya ada seleksi terlebih dahulu ya Pak ya? Tidak seleksi. Kalau yang nol, Pengelompokan gitu. kalau yang nol itu kan banyak dari orang unsur masyarakat yang minta dilatih kita. Ya kita latih dari pertama dasarnya itu dia harus mengetahui manajemen penanggulangan bencana. Setelah itu kita juga bekali dia minimal dengan pertolongan pertama. Biasanya kan dengan DKK. Jadi misalnya dengan naik motor ke kantor ada kecelakaan. Kalau dia sudah pernah pelatihan minimal dia tahu harus berbuat apa. Pertolongan Lapor pertama seperti polisi apa, gitu. atau kalau ada orang mau memegang korban harus jangan dulu Pak karena nanti akan ada tambahan resiko. Itu contohnya. Kemudian selain penanggulangan bencana itu juga nanti dia ada lagi lebih expert lagi seorang rescuer itu nanti ada nama pelatihan water rescue ada vertical rescue seperti Jepara kan banyak orang kecemplung sumur septic tank. Nah itu kan keahlian khusus yang memang itu dengan menggunakan teknik vertical rescue ada tali temalinya ada dengan alat selam juga dipakai karena ada gas di dalam kan itu beberapa pelatihan yang sering kita gelar ke masyarakat. Tentunya sebelum dilakukan pelatihan juga BPD ini riset dulu ya Pak yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Atau semuanya memang dilatih Pak? Bukan riset, jadi ada kurikulum. Kurikulum Ya, jadi yang harus dipenuhi. Ya, ya, level 1, 2, 3, nanti ada 4, 5, 6. Malahan di BNPB itu sudah dijalankan bahwa undang itu seorang anggota BPBD atau BNPB itu adalah seorang profesional dan ahli. Nah, profesional ahli itu apa sih? Itu ada diwujudkan dalam bentuk sertifikat pelatihan. Ada sertifikatnya Jadi dia juga. mau naik pangkat pun nanti harus ada punya sertifikat ini. Mau naik pangkat lagi nih, mau menduduki eselon sekian harus punya keahlian ini gitu. Jadi Menarik. tidak sekedar hanya berpakaian oranye, ujung datang, kemudian malah ngerepotkan yang lain. Tapi ada standar kompetensinya Ada ya Pak ya. standar Ada kompetensinya. sertifikat itu tadi. Iya, ya, berarti. betul. Ya ini tadi kan Pak Arwin juga membahas mengenai Dinas Kesehatan juga. Ini kita ke Bu Ika nih Bu. Kalau dari Dinas Kesehatan sendiri sebenarnya kesiapsiagaan tenaga kesehatan dalam menghadapi potensi bencana yang nantinya mungkin terjadi di Kabupaten Jepara seperti apa. Tapi tahan sebentar Ibu, kami akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam talkshow Sapa Jateng Lingkar TV, berjibaku bersama tangani bencana. Buat Karimun Jawa, happy ya. Wah ini apa? Happy. Sangat-sangat happy ya. Ini syukur alhamdulillah kapal PNI Kelimutu jam 5.00 sudah merapat di Tanjung Mas. Kami selaku pemerintah daerah pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Dirjen Perhubungan Laut, Ibu Direktur PLNI dan jajarannya, Kepala Pelindo dan Forkominda, terutama juga kami haturkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sangat luar biasa mensupport kami. Harapannya pagi ini sebanyak 490 wisatawan dari Jepara sudah mendarat dan kami akan atur kepulangannya ke Jepara. Dari 490, 361 wisatawan, yang lainnya 49 adalah mancanegara. Yang terdaftar kembali ke Jepara sebanyak 69. Kami sudah siapkan ada 4 bis yang dari Pemprov dan dari pemerintah daerah serta dari masyarakat. Nah harapannya, mohon doanya mudah-mudahan ini selamat semua dan jangan khawatir.
tetap berkunjung ke Karimun tapi tidak dalam cuaca yang ekstrim. Itu harapan. Cepat bertahan berapa lama, Mas? Seminggu sih. Seharusnya pulang kapan? Punya Harusnya pulangnya minggu. Terus waktu tertahan gimana? Situasi seperti apa? Aman sih Pak. Makanan semua aman sih. Cuma cuacanya doang kan setiap hari hujan. Hampir setiap hari. Mas setelah dijemput terus tiba di Semarang gimana Mas? Pesannya Mas? Seneng sih. Bisa pulang juga kan. Yang di rumah udah pada nanyain. Berapa lama Mas? Udah mau seminggu. Seminggu. 5 harian. Matur nuwun sudah kontak terus ya. Dan kapok membantu orang Karimun ya. Siap. Nanti kalau ada lagi kita udah bantu. Pemirsa masih bersama kami dalam Talkshow Sapa Jateng Lingkar TV, berjibaku bersama tangani bencana. Dan masih bersama kami keempat narasumber yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Dan kami akan melanjutkan obrolan yang tadi sempat tertunda. Ada dari Dinas Kesehatan, Bu Ika. Ini sebenarnya dari Dinas Kesehatan, kesiapsiagaan dari tenaga kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan di Kabupaten Jepara untuk menghadapi bencana yang nantinya datang, itu seperti apa, Bu? Terima kasih Mbak Danu. Jadi untuk kesiapsiagaan khususnya di bidang kesehatan, kita sudah membentuk kurang lebih sekitar 5 tahun, yaitu kita menyiapkan khususnya tenaga, kemudian peralatan. Salah satunya di Dinas Kesehatan kita membentuk PSC, Public Safety Center. Jadi di situ kita sudah melakukan pemetaan resiko. Nah, resiko ini kita adakan jejaring dengan masing-masing puskesmas, sehingga kita juga punya aplikasi sehingga pada saat terjadi suatu bencana, baik itu bencana maupun kecelakaan, di situ di server itu langsung ada sinyal bahwa di situ terjadi suatu bencana. Begitu pula kami juga sering berkoordinasi dengan BPBD, kebetulan Pak Kalak tadi sudah menyampaikan keterkaitan dengan kebencanaan khususnya dalam penanganan masalah kesehatan, tentunya kita mempunyai langkah-langkah. Yang pertama adalah pastinya kita menyiapkan sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya. Kemudian kita selalu melakukan koordinasi baik di tingkat kabupaten, kemudian di tingkat kecamatan, yaitu kita punya 22 puskesmas. Yang mana sudah kita siapkan jika mana pada saat ada bencana sewaktu-waktu kita harapkan dari tenaga tersebut untuk responsi cepat, melaporkan kepada kami dari Dinas Kesehatan melalui tim PSC. Jadi setiap puskesmas itu sudah kita bentuk tim PSC, yang tentunya nanti juga akan berkoordinasi dengan BPBD. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan tentunya dalam hal ini bagaimana kita ke depan untuk penanganan maupun yang sudah kita lakukan. Salah satunya adalah kita melakukan kaji cepat masalah, khususnya masalah kesehatan. Sehingga pada saat kita melakukan kajian itu dari mulai mengumpulkan atau mengolah, menganalisa data, kemudian kita melakukan pemetaan, memberikan informasi sampai dengan kita bagaimana kita mengukur dampak yang akan terjadi, maksudnya dampak masalah kesehatan, karena kami spesifikasinya adalah bagaimana penanganan dalam masalah kesehatan. Nah, selain itu juga bagaimana kita juga bisa melakukan identifikasi ke masyarakat. Dinas Kesehatan bersama-sama dengan jajaran kami yang ada di Dinas Kesehatan berkoordinasi juga melalui tim kami yang di setiap desa itu sudah ada tenaga kesehatan untuk segera melaporkan apabila terjadi suatu permasalahan kesehatan, baik keterkaitan dengan banjir, kemudian longsor, kemudian terjadi angin puting beliung dan lain sebagainya. Karena semua bencana ini berdampak juga kepada manusianya. Sehingga spesifik di kami adalah bagaimana kita mengatasi manusia itu sendiri agar tetap menjadi sehat atau terhindar dari bencana, atau yang sudah terkena bencana kita berikan penanganan. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua tentunya juga kita tim kami di Dinas Kesehatan bersama jajaran kami yang di Puskesmas dan klinik-klinik maupun rumah sakit yang menjadi tim kami, kita berusaha juga menyusun. Kemudian setelah kita menyusun, kita juga akan melaksanakan tentunya rencana operasi berdasarkan hasil kajian cepat tadi yang kita lakukan berdasarkan rapid health assessment atau melakukan kaji cepat masalah kesehatan. Nah setelah itu kita lakukan koordinasi, kita juga bahas di lintas sektor. Jadi kalaupun tidak bisa datang karena sekarang sudah ada Android, sudah ada lain sebagainya, sehingga informasi itu akan cepat kita terima sehingga teman-teman tim PSC yang ada di seluruh titik tersebut juga respon terhadap penanganan masalah kesehatan. Tentunya dalam hal ini kami juga berkoordinasi dengan lintas sektor yang terkait. Seperti tadi mungkin kalau keterkaitan dengan bagaimana melakukan evakuasi pasien, mungkin ada kejadian kematian, ada kejadian luka-luka dan lain sebagainya. Tentunya BPBD juga alhamdulillah tim penanganan bencana di Kabupaten Jepara ini sudah sangat responsif sekali. Dan ini juga berkat bimbingan dan arahan dari Pak PJ Bupati Jepara terhadap bagaimana masalah kesehatan khususnya kebencanaan ini bisa cepat responsif. Yang selanjutnya tentunya kita juga didukung Mbak dari beberapa sektor, bukan hanya pemerintahan saja, tapi dari lembaga swasta pun ikut berkontribusi dalam hal penanganan bencana ini. Yang selanjutnya yang ketiga, langkah ketiga adalah bagaimana kita menyelenggarakan. Nah di sini kita salah satunya adalah bagaimana menyelenggarakan aman bencana. Aman bencana apa itu Bu? Ya, aman bencana di sini kita lakukan yang pertama adalah kita memobilisasi tim darurat medis atau yang kita sebut biasanya MRT, EMT atau Emergency Medical Team. Okay. Jadi kita punya tim. Nah di situ terdiri dari kelompok tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan medis secara langsung kepada masyarakat yang memang terkena dampak. Begitu ada kejadian, kita langsung responsif petugas kesehatan datang ke lokasi tersebut. Sehingga insya Allah berkat arahan Bapak PJ Bupati, semoga ke depan kita akan lebih baik lagi. Kemudian yang kedua juga kita melakukan mobilisasi tim respon cepat ya. Mobilisasi tim respon cepat kepada masyarakat. Nah, selain itu juga kita bagaimana kita bisa melakukan respon cepat kepada masyarakat. Salah satunya adalah kelompok tenaga kesehatan yang ada di masyarakat ini tadi yang seperti yang saya sampaikan di awal, segera merespon, kemudian cepat menangani, cepat membuat situasi kondisi itu menjadi aman supaya tidak ada kepanikan dalam hal kesehatannya. Kemudian dalam keadaan darurat pun teman-teman dari tim PSC bersama seluruh jajaran yang ada di Dinas Kesehatan beserta Puskesmas sudah kita bekali pelatihan-pelatihan kegawat daruratan. Seperti halnya tadi di BPBD juga sama. Kalau kami bagaimana kita melakukan evakuasi dalam kegawat daruratan, mungkin terjadi suatu longsor, bagaimana kita melakukan evakuasinya, kemudian apabila terjadi banjir bagaimana kita melakukan evakuasinya. Ini semua melalui pelatihan-pelatihan yang memang diwadahi oleh Dinas Kesehatan. Oke. Ya, Tadi gitu. kalau dari paparan Ibu juga banyak sekali tim yang sudah disiapkan yang nantinya diterjunkan ke masyarakat, diterjunkan ke lokasi bencana yang memang untuk tanggap bencana, aksi cepat seperti itu ya Bu ya. Ya. Ini kalau saya menyinggung ke Dinas Pertanian, ke Dinas Ketahanan Pangan dan juga Pertanian ini Pak, ke Pak Diar. Persiapan dari sisi pertanian, pangan dan sebagainya untuk mengantisipasi dampak dari bencana alam itu seperti apa Pak? Pastikan dari daerah yang terkena bencana, pastinya ada efeknya ke pertanian atau pangan. Seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Galuh. Jadi kami sampaikan kalau kita sudah masuk ke teknis di pertanian, ini seperti tadi yang disampaikan Pak PJ Bupati, komponen elemen masyarakat yang dari sisi mana itu secara kompak, secara komplit itu harus mendukung untuk menangani tanggap bencana ini. Jadi tidak mungkin hal ini diserahkan pada pemerintah, pasti harus juga masyarakat keikutsertaan untuk bisa menangani bencana ini. Terkait dengan Dinas Pertanian, bahwasanya di sana objek kita adalah kelompok tani.
Nah, kelompok tani di dalamnya kan ada jelas masyarakat. Oke, ya, Pak. Masyarakatnya masyarakat petani. Masyarakat Dari sisi ini jelas kalau sudah kita masuk di sana, ada hal-hal yang jadi prinsipil bahwa teori teknis pertanian ini harus dipegang mereka yang notabene-nya kelompok tani ini, itu ada bencana ataupun tidak ada. Mereka harus pegang itu. Semua harus Iya, punya iya. itu ya, Pak. Dari sisi ini kita bisa sampaikan bahwa satu upaya yang dulu kita pernah ada plan, mungkin sekarang juga masih tetap seperti dicoba itu. ya, Oke. Kalau di Jawa itu sudah nggak ada lahan, kita larinya intensifikasi. Jadi mengoptimalisasi lahan-lahan yang sudah ada, tidak bisa ada di penambahan. Kalau penambahan kan ekstensifikasi, adanya di area di luar Pulau Jawa. Nah, ini terkait dengan ini, untuk intensifikasinya jelas di sana sudah tertera hal-hal yang memang harus baku, itu harus dipegang teguh para teman-teman yang ada di kelompok tani, mereka yang bercocok tanam, bertani, harus menguasai hal-hal di teknis pemupukan, kemudian pengolahan tanah, kemudian pengendalian hama, kemudian irigasi, dan lain sebagainya. Ini teknis-teknis yang harus dimiliki, sehingga setiap saat kita punya 16 kecamatan dan kita punya teman-teman di penyuluh. Itu tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Jepara. Ini mereka akan mendampingi teman-teman di kelompok tani ini, gabungan kelompok tani, untuk bisa setiap saat mereview sekaligus melaksanakan teknis-teknis pertanian dengan baik. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi beban produksi, karena tadi disampaikan Mbak Galuh, dampak kebencanaan. Ini seperti kemarin yang sudah terjadi karena kita berbicara dengan alam. Kami sampaikan beberapa hal memang sekilas, yang utama bahwa daerah wilayah pertanian yang ada di Jepara, terutama Jepara Selatan, mau tidak mau, karena dulu ada program nasional, kalau tidak salah Jeratun Seluna ya. Jeratun Seluna itu jagung, tuntang, serang, lusi, juwana. Nah, ini daerah kita yang di Jepara ini adalah daerah sudah sampai masuk ke hilir. Mau tidak mau ini daerah rendah. Nah, kalau sudah daerah rendah, secara alam air akan bergerak dari atas ke bawah. Ini dia berhenti di situ. Mau tidak mau di situ. Kalau di SBD 2 Jeratun Seluna ini debit airnya sudah maksimal, maka air yang berhenti tidak akan keluar. Bisa dialirkan ke SBD 2. Tapi pada saat ini masih debit airnya di bawah, ini bisa keluar. Nah, ini salah satu bukan resiko, tapi memang sudah alur alam, sehingga seperti dampak bencana kemarin yang muncul, bahwasanya kalau kita spesifik masuk di Desa Ndurang, sebetulnya Ndurang ini tidak terbesar, tapi yang terbesar itu malah Welahan. Ada ranking dari, kalau kita sudah bicara air menggenang, ini kita tidak hanya 1-2 kecamatan, tapi ada 6 kecamatan. Bisa sampai nanti merembet ke wilayah kecamatan kota sampai Melonggo. Ini juga ada area pertanian. Dari sisi ini untuk mengurangi biaya produksi dalam rangka menangani pasca bencana, kita memang sudah ada persiapan dan kita kolaborasikan dengan bantuan yang nanti juga muncul dari provinsi. Kita juga sudah koordinasi. Ini nanti kita siapkan bibit untuk bisa mengurangi tadi biaya produksi, dan ada hitungannya dengan sisi nanti berapa yang busuk, nanti diperbantukan berapa kilogram untuk bibit yang akan disampaikan pada teman-teman kelompok tani. Harapannya nanti di sana akan sangat membantu untuk mengurangi biaya produksi untuk masa tanam di masa tanam berikutnya. Demikian Mbak Galuh. Di pasca banjirnya seperti itu ya Pak. Iya. Berarti memang sebelumnya sudah dilakukan penyuluhan ke desa. Setiap saat, dan itu rutin karena kita punya petugas penyuluh di semua kecamatan, 16 kecamatan se-Kabupaten Jepara, tidak terlepas di Karimun Jawa. Di Karimun Jawa Ya, juga. siap. Oke. Terima kasih Pak. Nah, ini sebelum melanjutkan perbincangan kita simak dahulu video yang berikut ini.
Nah, ini tadi setelah menyaksikan video mengenai bencana-bencana yang ada di Kabupaten Jepara ini, Pak Edi. Tadi kan ada banjir, kemudian ada cuaca buruk di Karimun Jawa seperti itu. Ini kita ke banjir terlebih dahulu. Kalau kita melihat Dorang ini, Pak, kemarin kan yang menjadi sorotan memang di daerah itu. Sebenarnya penyebabnya itu seperti apa sih, Pak, di daerah itu sebenarnya? Jadi memang kemarin sempat ada banjir. Yang pertama di Desa Dorang, terus di Desa Gedangan sama Welahan, dan Kedung Sariwulyo di Jepara. Memang kalau Dorang itu terdampak kurang lebih 1030 KK 1030 atau hampir 3000 jiwa lah yang terdampak akibat banjir Dorang. Itu menyeluruh, Pak? Iya, jadi seluruh di Desa Dorang. Ada 2 dukuh yang menyebabkan harus kita evakuasi. Dan kami sudah perintah ke BPBD untuk membuat dapur umum, termasuk juga kepala dinas sosial untuk ngecek ke lapangan. Dan kemarin alhamdulillah Pak Menteri PUPR bisa datang ke sana dan beliau memberikan arahan serta memberikan bantuan-bantuan dalam waktu dekat. Gitu. Oke, artinya memang di daerah situ memang sudah langganan banjir ya, Pak? Sudah sering memang sekali terjadi banjir. Curah hujan yang tinggi dan kebetulan di sana juga perlu ada penanganan yang ekstra kan gitu. Oke, Pak, ini kalau tadi berbicara mengenai pola penanganan, Pak, selain mendirikan dapur umum, kira-kira apa, Pak, yang dilakukan pemerintah Kabupaten Jepara sendiri untuk menangani banjir seperti itu? Seperti Dorang pun juga sudah kita sampaikan ke Pak Menteri dan beliau sangat respon sekali. Dan kemarin beliau bersama jajaran pejabat PUPR datang ke Jepara dan siap membantu Jepara dalam membuatkan beberapa hal. Yang pertama adalah membuat saluran pemecah SWD 1 dan SWD 2 berupa selokan. Membantu juga pompa air, Mas ya. Pompa air dan pintu air untuk pengaturan supaya tidak masuk di lahan-lahan pertanian yang ada di Dorang, termasuk normalisasi sungai SWD 1 gitu ya. Oke, itu langsung dari pemerintah pusat ya, pusat, Pak ya? Oke, ini kalau tadi bahas mengenai banjir Dorang, kalau saya lihat dari berbagai artikel di media sosial juga, ini banjir di sana memang tertangani dengan baik. Artinya memang penanganan bencana di sana memang sudah secara efektif seperti itu. Sebenarnya apakah masyarakat itu sebenarnya sudah siap, Pak, di sana yang di daerah terdampak bencana itu sebenarnya sebelumnya sudah memprediksi, oh nanti kalau ada hujan ada bencana banjir seperti itu, Pak? Memang sebetulnya banjir itu kan rutinitas, tapi baru tahun ini kita diperhatikan oleh pusat yang saya sampaikan tadi. Memang kebetulan Pak Menteri datang ke Jepara dan beliau langsung memberikan bantuan-bantuan. Insya Allah tahun 2023 ini clear lah, gak ada masalah. Gitu ya. Artinya masyarakat sudah siap juga ya, Pak ya, terkait adanya bencana seperti itu. Oke, kita ke Pak Arwin lagi. Bapak ini kan tadi kalau Pak PJ bilang ada kurang lebih 3.000 jiwa yang terdampak banjir dari Dorang tadi. Evakuasi pasti kan cukup banyak juga, Pak. Ini dari pola BPBD sendiri dalam evakuasi warga kemarin seperti apa? Boleh diceritakan? Jadi kalau secara kegiatan evakuasi itu lebih ke evakuasi yang mendukung masyarakat untuk tetap bisa bekerja. Jadi kita siapkan perahu karet, kemudian rakit-rakit dari batang pisang. Jadi pagi itu kan rumah masyarakat Dukuh Tapen sama yang sebelahnya itu kan memang terendam sampai 130-150 cm. 150 cm, ya, cukup tinggi ya, Pak? Tinggi memang. Semua tertutup, akhirnya nggak bisa pakai transportasi air gitu. Kita turunkan 5 unit perahu karet, kemudian juga getek-getek yang buatan masyarakat. Jadi kalau pagi masyarakat mau pergi kerja itu motornya orangnya kita naikkan, kita seret ke yang kering yang di dekat balai desa itu. Sore pulang juga demikian. Nah kemudian untuk pengungsian kebetulan memang tidak ada, karena untuk tim medis pun dari DKK yang memerintahkan puskesmas itu membuat pos kesehatan juga di sana. Jadi juga tim medisnya itu
mendatangi ke rumah-rumah yang kira-kira ada rentan seperti bayi atau lansia yang sakit, kita dorong dengan perahu ke lokasi. Oh, door to door berarti ya, Pak ya? Karena masyarakat memang tidak mau mengungsi gitu loh. Mereka maunya tetap di rumahnya. Karena kalau meninggalkan rumah mereka kaitannya terkait dengan keamanan dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya itu bahaya ataukah aman, Pak? Kalau ada terjadi banjir tapi masyarakat tetap di rumah, itu sebenarnya seperti apa, Pak? Kita lihat ketinggian air, Pak. Jadi kalau ketinggian airnya memang sudah mendekati aliran listrik, kita sudah koordinasi dengan PLN untuk dimatikan. Itu pertama. Jadi bahaya kesetrum sudah hilang. Kemudian terkait dengan arus air, karena di sana itu kan luberan air, Pak. Jadi banjirnya itu tidak mengalir tapi menggenang. Ya, jadi kita memang oke lah kalau menggenang kan tidak terlalu berbahaya. Karena kalau kecuali airnya bandang itu memang sangat membahayakan. Gitu ya, Pak, ya? Karena dia menggenang. Oleh karena itulah kemarin kita juga langsung lapor ke BPWS dan pada malam Sabtu itu jam 12 malam didatangkan 2 truk pompa. Karena itu air kan dari SWD 1 turun ke sawah ke pemukiman, dia tidak bisa masuk ke saluran SWD 2. Ngendok gitu. Butuh pompa itu akhirnya tadi dipompa. Ya, Pak, ya? Nah itulah salah satu tadi yang disampaikan Pak PJ bahwa Menteri PU berjanji untuk membuatkan rumah-rumah pompa itu termasuk sodetan yang menyambungkan dari SWD 1 ke SWD 2 sehingga jika debit air di SWD 1 itu melimpah bisa dibuang ke SWD 2. Kemarin tuh kalau jangan lihat lucu di sungai SWD 1 tuh meluap-luap itu SWD 2 tuh kering airnya cuma segini. Nah itu kan solusinya ya memang harus ada sarana untuk membuang air ke situ gitu. Kayaknya butuh pompa itu tadi. Ya pompa pintu air termasuk sedetan. Nah sedetannya itu kemarin terkendala masyarakat minta ganti rugi. Jadi akhirnya pemerintah pusat tidak bisa melaksanakan gitu, Pak. Oke, Pak, ini terkait penanggulangan bencana sebelum terjadi banjir kemarin, Pak. Karena mungkin sudah terjadi di tahun lalu atau bagaimana. Ini dari BPBD sendiri kesiapannya seperti apa ini, Pak? Apakah sudah menentukan nanti ada berapa dapur umum dan sebagainya, pengungsian dan sebagainya? Baik, jadi itu adalah pra bencana, Pak, ya. Di pra bencana kita juga sudah himbau kepada desa-desa yang biasa mendapat bencana untuk selalu stok logistik di desa. Wajib ya, Pak, wajib, ya? Sifatnya wajib. Yang kedua, pada saat mulai masuki musim penghujan cuaca ekstrim, kita langsung menetapkan status siaga darurat. Nah, itu adalah sebagai payung hukum kita untuk melaksanakan serangkaian kegiatan mitigasi. Nah, begitu kebencanaan semakin meningkat, itu nanti Bapak Bupati akan menaikkan statusnya menjadi tanggap darurat. Nah, di tanggap darurat itulah semua pihak terkait, OPD manapun itu nanti bekerjasama mau bagaimana caranya pelaksanaan penanggulangan bencana itu bisa berjalan dengan efektif dan efisien, begitu. Oke, artinya memang perlu step by step ya, Pak? Iya, iya. Nggak bisa langsung mendirikan posko dan sebagainya. Nah, itu memang semua ada stepnya. Jadi nanti setelah status tanggap darurat seperti saat ini, status kita sudah menjadi transisi dari darurat menuju ke pemulihan sampai tanggal 28 Februari. Jadi kegiatan-kegiatan pembenahan infrastruktur seperti contohnya ada pembuatan menutup tanggul di Sungai Tempuran, Celering dan Sumberjo, itu kan juga jebol, itu ada 10 cm di 2 titik itu, 10 meter di 2 titik itu juga saat ini mungkin dari DPUPR masih dalam proses perbaikan. Masih perbaikan ya, Pak? Ya, itu juga payung hukumnya dengan SK transisi dari darurat ke pemulihan. Oke. Ini kita ke Dinas Kesehatan ini, Bu. Tadi kalau berbicara mengenai banjir di Dorang ini, kemarin dari evakuasi warga dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa ini, Bu? Untuk penanganan kesehatan dari warga sendiri ini, Bu. Terima kasih, Mbak. Jadi untuk penanganan khususnya bagi warga yang terkena dampak seperti kemarin banjir berada di Dorang dan Welahan, itu tentunya kesiapan kita untuk di masyarakat yaitu penyiapan obat-obatan. Nah, penyiapan obat-obatan pastinya kita sudah punya di setiap desa itu ada namanya poliklinik desa. Poliklinik desa. Di situ juga sudah kita siapkan, khususnya adalah bagaimana obat-obatan untuk penanganan apabila terjadi bencana di situ. Nah, kemudian selain obat-obatan, sarana prasarana seperti tadi kita buat pos kesehatan. Pos kesehatan, kemudian kita juga punya perahu, bekerjasama dengan BPBD, di mana dalam suatu kegiatan itu dalam penanganannya seperti tadi yang disampaikan bahwa
masyarakat tidak mungkin itu datang kalau jauh dari lokasi pos kesehatan. Kita juga upayakan membuat tidak hanya satu titik, petugas yang mendekat ke tempat yang banyak terjadi Bencana banjir ya, tadi. bencana tadi. Jemput bola berarti ya, Ya. Bu ya. Selain itu juga kita memperhatikan kesehatan lingkungan, baik pra maupun pasca maupun saat terjadinya suatu bencana, termasuk kita harus memperhatikan kesehatan lingkungan termasuk air. Di mana air ini menjadi salah satu unsur bahwa air ini adalah yang namanya air banjir, sumur dan lain sebagainya, tentunya juga akan terkontaminasi dengan pencemaran. Nah, sehingga kita upayakan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan itu, minumnya dengan cara tadi ya air mineral yang memang selama ini bantuan-bantuan dari beberapa mitra maupun dari pemerintah daerah sendiri melalui Pak Bupati Jepara dan lain sebagainya, tentunya kita juga membuat suatu bagaimana kita air itu bisa nanti menjadi jernih setelah pasca banjirnya. Jadi ada namanya penjernih air. Nah, ini dari kesehatan masyarakatnya atau kesehatan lingkungannya juga perlu diperhatikan. Selain untuk individunya, kepada masyarakatnya, segi lingkungannya juga harus kita perhatikan. Salah satunya tadi. Kemudian dari pengelolaan termasuk sampah dan lain sebagainya. Dari segi kesehatan, sampah yang berdampak kepada manusia, terjadinya suatu sampah-sampah yang mungkin akan mengakibatkan penyakit seperti mungkin diare. Kemudian dari tadi pasca banjir atau saat banjir terjadi suatu gatal-gatal dan lain sebagainya. Itu tentunya kita juga sudah siapkan untuk penanganan tersebut. Itu yang kita lakukan. Tentunya kesehatan individu ini juga kita juga perhatikan. Selain juga tadi kita memberikan makanan tambahan, khususnya juga lansia menjadi prioritas dan anak-anak kecil ya atau bayi, balita, kemudian ibu hamil ini menjadi prioritas utama dalam rangka terjadi bencana. Sehingga pada saat itu juga kita harus lebih memperhatikan keterkaitan dengan pemberian makanan tambahan untuk baik untuk lansia, kemudian untuk bayi atau balita maupun ibu hamil. Nah, di situ kita berupaya bagaimana kita bisa memberikan tanpa merepotkan masyarakat dengan cara kita door to door, seperti itu yang sudah kita lakukan. Oke, berarti sudah banyak sekali upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri begitu ya Bu ya. Ini kalau kita mewaspadai adanya penyakit nih Bu, kalau tadi ada genangan air yang tidak ada arusnya, itu kan pasti banyak sekali sarang penyakit di situ. Kira-kira apa sih Bu yang perlu diwaspadai oleh masyarakat nantinya jika terjadi banjir, penyakit apa yang kira-kira diwaspadai, kemudian penanganannya seperti apa. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Sapa Jateng Lingkar TV, berjibaku bersama tangani bencana. Karimun Jawa happy ya. Wah, ini apa? Sangat-sangat happy ya. Ini syukur alhamdulillah kapal PNI Kelimutu jam 5.00 sudah merapat di Tanjung Mas. Kami selaku pemerintah daerah pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Dirjen Perhubungan Laut, Ibu Direktur PNI dan jajarannya, Kepala Pelindo dan Forkominda, terutama juga kami haturkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sangat luar biasa mensupport kami. Harapannya pagi ini sebanyak 490 wisatawan dari Jepara sudah mendarat
dan kami akan atur kepulangannya ke Jepara. Dari 490, 361 wisatawan, yang lainnya 49 adalah mancanegara. Yang terdaftar kembali ke Jepara sebanyak 69. Kami sudah siapkan ada 4 bis yang dari Pemprov dan dari pemerintah daerah serta dari masyarakat. Nah, harapannya, mohon doanya mudah-mudahan ini selamat semua dan jangan khawatir, tetap berkunjung ke Karimun tapi tidak dalam cuaca yang ekstrim. Itu harapannya. Cepat bertahan berapa lama, Mas? Seminggu sih. Seharusnya pulang kapan? Punya Harusnya pulangnya minggu. Terus waktu tertahan gimana? Situasi seperti apa? Aman sih Pak. Makanan semua aman sih. Hah? Cuma cuacanya doang kan setiap hari hujan. Hampir setiap hari. Mas setelah dijemput terus tiba di Semarang gimana Mas? Pesannya Mas? Seneng sih. Bisa pulang juga kan. Yang di rumah udah pada nanyain. Berapa lama Mas? Udah mau seminggu. Seminggu. 5 harian. Matur nuwun sudah kontak terus ya. Jangan kapok membantu orang Karimun ya. Siap. Nanti kalau ada lagi kita udah bantu. Pemirsa masih bersama kami dalam Talkshow Sapa Jateng Lingkar TV, berjibaku bersama tangani bencana. Dan saya akan mengingatkan kepada pemirsa, kami juga membuka question box di sosial media Instagram kami di lingkar.tv, dan bagi warga masyarakat di Kabupaten Jepara, jika ada yang akan ditanyakan kepada para narasumber yang hadir pada kali ini, bisa langsung ditanyakan melalui question box tersebut, dan nanti di segmen terakhir saya akan bacakan, akan pilih dari beberapa pertanyaan yang ada dari masyarakat. Kita akan lanjut lagi ke Bu Ika nih Bu. Tadi terkait genangan air yang tidak mengalir seperti itu, pasti ada penyakit yang mengikutinya seperti itu. Gimana Bu kira-kira? Ya, terima kasih Mbak. Jadi media dalam saat seperti banjir kemarin itu yang paling dikhawatirkan adalah medianya melalui pencemaran air. Karena kalau terjadi suatu banjir itu biasanya itu kan dari septic tank bisa meluap gitu, ya. Kemudian dari selokan-selokan, kemudian dari sungai. Semua akan berbaur menjadi satu, sehingga di situ terjadi potensi sekali, terutama adalah gatal-gatal biasanya. Gatal-gatal, kemudian penyakit diare, kemudian penyakit infeksi saluran pernafasan atas, yang mana memang situasi dan kondisi pada saat terjadi suatu bencana seperti banjir itu biasanya juga selain tadi ya, kurang dari intoleransi dari gizinya itu sendiri dan lain sebagainya, ini akan menyebabkan beberapa penyakit tadi. Nah, ini yang perlu dihindari jika terjadi banjir ya, jangan terus istilahnya malah kecek. Biasanya kalau ada banjir kan malah seneng ya Pak Arwin ya, pada turun ke main. Nah, ini harapannya bagaimana cara menghindarinya, setidak-tidaknya ya kita menggunakan alat pelindung diri atau seperti sepatu boot ya. Seperti itu harapannya kita, walaupun nanti penularan, apalagi kalau punya luka sedikit pun, tetapi di situ potensi sekali terjadinya bakteri, virus, kuman yang berada di air tadi itu sangat sekali potensi untuk terjadinya suatu penyakit. Salah satunya biasanya kasus-kasusnya itu ya gatal-gatal, yang paling banyak itu gatal-gatal, kemudian diare, kemudian ya ispa, atau yang satunya lagi tidak begitu banyak, cuma dispepsia itu, atau mual-mual, atau kayak gumek bahasa orang Jawanya itu biasanya karena tingkat angin ya, bahasa masuk angin ya Pak, masuk angin seperti kembung itu. Nah itu juga banyak terjadi. Jadi di pos-pos itu kita memberikan pengobatan, selain itu juga kita datangi. Nah dari jumlah yang kemarin seperti contoh di Durang itu ya,
kita yang berobat itu ada 520-an ya, kemudian yang di Welahan itu 94-an udah terdiri dari yang seperti saya sampaikan, ada penyakit kulit, kemudian ISPA, kemudian ada diare. Itu. Oke. Dan itu langsung tertangani oleh Dinas Kesehatan Alhamdulillah. dan juga Ya. petugas kesehatan yang di sana ya, Bu Ya, ya. tidak ada yang sampai kita rujuk ke rumah sakit. Alhamdulillah bisa ditangani di fasilitas upaya primer gitu. Oke, nah kita bergeser ke Pak Diar, Pak. Ini kalau kita mengambil contoh banjir di Dorang kemarin, Pak. Kira-kira dampak dari pertaniannya itu seperti apa? Berapa lahan yang terdampak dari banjir kemarin? Kemudian penanganannya seperti apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak Galuh. Jadi kalau kita lihat kondisi kebencanaan kemarin, banjir yang ada di Jepara ini, tadi kami sudah sampaikan kalau untuk ranking itu malah lebih besar besaran area pertanian yang ada di Welahan. Iya. Jadi Welahan, Kalinyamatan, Pecangaan, baru Nalonsari. Terkait dengan ini, Dorang itu ada sekitar 175 hektar yang betul-betul itu puso. Puso itu gagal panen. Oke. Nah, menentukan puso ini sendiri butuh waktu sekitar 1 minggu minimal. Jadi tergenang dulu, kemudian dilihat perkembangannya. Setelah 1 minggu itu mati, dia nggak bisa tumbuh. Ini yang dinyatakan memang betul-betul gagal panen. Keputusan ini diambil pada saat kita mau mengambil satu kebijakan, terutama salah satunya tadi kami sampaikan nanti ada bantuan untuk pengurangan biaya produksi itu dengan bibit. Untuk keseluruhan di Jepara ini kemarin kan kita bukan setelah ada pemantauan dan evaluasi dan sebagainya, ini jumlahnya sekitar 2.300 sekian hektar. Kemudian yang Itu totalnya ya, Pak ya? iya totalnya keseluruhan. Tadi Dorangnya saja 175. 175. Ya. Yang puso setelah 1 minggu itu ditetapkan sekitar 1.500. Ini yang nanti akan dikondisikan, disiapkan untuk bantuan ini dari Pemda, Kabupaten, Provinsi, dan mungkin kalau dimungkinkan kita akan lari ke pusat. Dan akan muncul kalau dihitung rasionya, paling tidak kita harus menyiapkan nanti menyampaikan, mendistribusikan sekitar 39 ton bibit. Jadi untuk Dorang sendiri itu sekitar 4.000 sekian, 4.300 lah kilogram. Jadi 4 ton sekian untuk bibit yang benar-benar puso dan nanti harus ditanami di sana. Kemudian yang lain sebetulnya secara akumulasi setiap tahun lah. Salah satunya di Dorang kita ambil contoh, kita sudah support untuk sarpras. Sebetulnya sarpras pompa air, walaupun kapasitasnya tidak seperti yang disampaikan Pak Arwin dari BPBD, ini untuk pompa pengairan, tapi jumlahnya juga cukup lumayan dari skop 1 desa. Ada 7 kalau nggak 8 yang sudah kita sampaikan di Dorang, ini bisa diperbantukan untuk mengurangi debit air dan bisa digunakan untuk menangani genangan air yang nanti diharapkan secara cepat biar nanti habis tidak ada genangan air. Sudah siap digunakan ya Pak ya? Sudah siap dan ini kita sampaikan langsung untuk bisa dimanfaatkan di kelompok tani se-Kabupaten Jepara, tidak hanya Dorang. Demikian Mbak Galuh. Dan semua yang FUSO tadi juga nantinya akan mendapatkan bantuan entah dari kabupaten, provinsi ataupun pusat. Siap, ya? semuanya. Jadi sejajaran kecamatan yang terdampak, yang FUSO. Oke, terima kasih Pak. Ini kita beralih lagi, kita ke Pak Edi lagi Pak. Pak, kita kalau tadi kan kita sudah membahas mengenai banjir, kita beralih ke bencana hidrometeorologi yang kemarin sempat terjadi di Karimun Jawa ini Pak. Terkait cuaca, itu seperti apa Pak kemarin? Boleh diceritakan Pak? Gini Mbak Galuh, jadi saya mendapat informasi dari BMKG maupun dari BPBD bahwa tanggal 22 Desember sampai dengan 15 Januari 2023 itu masih ekstrim cuaca. Masih ekstrim. Nah, pada saat itulah banyak wisatawan yang masih menuju Karimun. Totalnya kemarin sebanyak 401 wisatawan, di mana 401 itu terdiri 49 wisatawan asing yang masih belum bisa kembali keluar ke Semarang. Nah, kami dari pemerintah Kabupaten Jepara dibantu oleh Bapak Gubernur Jawa Tengah. Kebetulan kami juga komunikasi dengan Pelni, Direktur Jenderal Perhubungan Laut. Nah,
kami dibantu oleh pengalihan rute kapal laut Pelni Kelimutu itu semula dari Sampit ke Semarang dibelokkan ke Karimun Jawa dalam rangka membantu memulangkan masyarakat di luar Jepara yang ingin kembali ke Semarang maupun sekitarnya. Padahal awalnya tujuannya bukan di Itu Karimun wisata, Jawa ya Pak? iya kan masih wisata mereka itu. Jadi bukan karena apa ya kesulitan, tapi awal mulai wisata ke sana kan itu. Tapi karena cuaca ekstrim maka kejadian itu terjadi. Gitu. Kemudian upaya sigap dari pemerintah juga tadi berkoordinasi dengan Iya Pelni. Iya. untuk memulangkan Iya. para wisatawan tersebut. Iya. Dan kami terima kasih juga kepada Pak Menteri Perhubungan, Pak Gubernur. Kemarin kami dibantu juga dari Panglima Kasal Angkatan Laut KRI Makassar, dibantu pengiriman BBM sampai ke Karimun. Alhamdulillah sampai saat ini lancar dan semuanya terkendali dengan aman. Pengiriman BBM itu untuk masyarakat yang di Karimun atau untuk Di Karimun. masyarakat di Karimun ya Pak? Karimun. Karena kemarin kabarnya memang di sana kehabisan BBM seperti itu. Karena memang sebetulnya Pertamina sudah SPBU itu sudah stok ke Pertamina di Semarang. Tapi karena cuacanya sangat itu tinggi tadi, Pak, ya. sehingga kapal yang biasa mengangkut BBM itu tidak mampu untuk ke sana. Sehingga atas bantuan Bapak Gubernur, Panglima Kasal Angkatan Laut, ditariklah KRI Makassar ke Karimun Jawa. Kemarin wisatawan yang terjebak di sana berapa hari Pak? Hampir 10 hari sih. 10 Hampir hari. 10 hari. Tapi karena kita gerak cepat dan sama-sama sengkuyung, akhirnya ya mereka kembali dengan selamat. Dan saya tanya sampai di Tanjung Mas, gimana Mas, Mbak? Saya senang aja Pak. Saya senang di Karimun. Cuma karena cuaca aja. Oke. Selainnya happy. Happy. Ya. Oke. Karena memang tujuan awalnya memang berwisata, itu tadi ya Pak ya. gitu ya. Kemarin kalau saya lihat juga Pak Edi juga ikut menjemput para wisatawan juga Pak. Betul. Jadi tidak menjemput dan mengantar. Dan mengantarkan juga. Menjemput 401 orang 400 dan mengantar dari penduduk Karimun yang pulang ke Karimun melalui Tanjung Mas sebanyak 200 orang. Kita naikkan kapal Pelni Kelimutu dan kita berikan bantuan per kakak 500.000 orang, 500.000 uang ke mereka. Gitu. Ke para wisatawan itu? Enggak, yang warga, yang Karimun warga, Jawanya. ya. Untuk beli tiket, macam-macam lah. Selama mereka stay di Jepara kan. Gitu. Oke. Berarti kemarin memang aksi cepat, aksi tanggap darurat juga, melibatkan banyak pihak juga, dan Pak Edi juga turun langsung ke lapangan. Saya dibantu oleh teman-teman, Kepala SKPD, seluruhnya sengkuyung, datang mengantar ke sana, kita temani, apa kesulitannya. Alhamdulillah sampai saat ini semua berjalan dengan lancar. Oke. Dan sekarang aktivitas di Karimun Jawa juga sudah normal kembali ya Bapak? Ya. Oke. Dan ini kita beralih ke Pak Arwin lagi Pak. Ini sebenarnya tadi kalau kita membahas Karimun Jawa, ini apakah sebelumnya ada peringatan juga Pak yang disampaikan dari BPBD juga? Karena sebelumnya BMKG juga sudah memperingatkan. Apakah wisatawan ini tidak tahu atau seperti apa ini Pak? Sebenarnya untuk peringatan sudah. Jadi kita itu kerjasama dengan Stasiun Maritim Semarang dan Stasiun BMKG Ahmad Yani Semarang itu selalu update terkait dengan perakiraan cuaca 2-3 jam ke depan. Jadi bukan besok atau lusa, tapi 2-3 jam ke depan itu kita selalu rilis. Selalu ya Pak? Selalu rilis, baik melalui radio, kemudian WA group, termasuk di Keluman kita juga ada kelompok relawan. Kita selalu share, termasuk ke kelompok-kelompok pariwisata itu namanya guide, tour guide itu juga kita kasih tahu. Akan tetapi ya itulah warga karena keinginan untuk datang berlibur ke Karimun Jawa begitu tinggi, ya mereka berangkat saja. Apalagi spekulasi. akhir tahun ya Pak kemarin. Akhir tahun. Cukup Ternyata menarik sampai di sana ombaknya tinggi, kapal nggak bisa kembali lagi. Ya anggap aja petualangan. Ya. Petualangan 10 hari di Karimun Jawa. Oke. Ini luar biasa sekali penanganan bencananya dari banjir dan kemudian dari Karimun Jawa juga. Kami masih akan kembali membahas mengenai penanganan bencana di Kabupaten Jepara, tapi setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami.
Karimun Jawa happy ya. Wah iya Pak. Happy. Sangat-sangat happy ya. Syukur alhamdulillah kapal PNI Gelimutu jam 5.00 sudah merapat di Tanjung Mas. Kami selaku pemerintah daerah pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Dirjen Perhubungan Laut, Ibu Direktur PNI dan jajarannya, Kepala Pelindo dan Forkominda. Terutama juga kami haturkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sangat luar biasa mensupport kami. Harapannya pagi ini sebanyak 490 wisatawan dari Jepara sudah mendarat dan kami akan atur kepulangannya ke Jepara. Dari 490, 361 wisatawan, yang lainnya 49 adalah mancanegara. Yang terdaftar kembali ke Jepara sebanyak 69. Kami sudah siapkan ada 4 bis yang dari Pemprov dan dari pemerintah daerah serta dari masyarakat. Nah harapannya, mohon doanya mudah-mudahan ini selamat semua dan jangan khawatir, tetap berkunjung ke Karimun tapi tidak dalam cuaca yang ekstrim. Itu harapannya. Sempat tertahan berapa lama Mas? Seminggu sih. Seharusnya pulang kapan? Harusnya pulangnya Minggu. Terus waktu tertahan gimana? Situasi seperti apa? Aman sih Pak. Makanan semua aman sih. Cuma cuacanya doang kan setiap hari hujan, hampir setiap hari. Mas setelah dijemput terus tiba di Semarang gimana Mas? Pesannya Mas? Seneng sih. Bisa pulang juga kan, yang di rumah udah pada nanyain. Berapa lama Mas? Udah mau seminggu. Seminggu. 5 harian. Matur nuwun sudah kontak terus ya. Dan kapok membantu orang Karimun ya. Siap. Kalau ada lagi kita udah bantu. Masih bersama kami dalam Talkshow Sapa Jateng, berjibaku bersama tangani bencana. Dan masih bersama kami keempat narasumber yang kali ini menemani saya sudah hampir 1 jam lamanya. Dan kita akan ke Pak Edi lagi nih Pak. Oke. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai Karimun Jawa di akhir tahun kemarin. Untuk kedepannya Pak, pola pemerintah Kabupaten Jepara sendiri untuk penanganan bencana di Karimun Jawa ini seperti apa Pak? Terima kasih Mbak Galuh. Jadi saya nanti akan memerintahkan dan sebetulnya ke 2 instansi. Yang pertama ke pariwisata, yang kedua ke BPBD. Ini untuk memberikan peringatan lagi secara meluas ke biro-biro travel agar mengingatkan pada saat musim-musim ekstrim ini jangan dulu ke Karimun. Jangan dulu Karimun. Jangan ngiyel dulu ya. Nanti setelah itu baru welcome to Karimun. Okay. Nah, ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu pertama. Yang kedua, saya sudah pernah berbincang-bincang dengan Kepala Pelni. Nanti kita buat MOU bahwa pada saat cuaca ekstrim ini untuk rute-rute kapal Pelni ini kita perbanyak ke Karimun Jawa agar tidak terkesan bahwa Karimun kita tahu seperti itu. Nah ini salah satunya untuk antisipasi kedepannya. Tapi insya Allah semakin lama semakin baik untuk penanganannya. Gitu. Oke, ini memang sudah dipersiapkan antisipasi ya Pak, karena ya. Dan tahun kemarin merupakan suatu pembelajaran bagus. Dengan uji coba ada Pelni, terus kita minta bantu KRI Makassar dan sebagainya. Ini merupakan suatu solusi yang tepat lah.
dan sudah ada jalan keluarnya. Gitu. Dan perlu dimaksimalkan nanti misal di akhir tahun lagi atau mungkin ada cuaca ekstrem lagi mungkin seperti itu ya Pak ya Insya Allah penanganannya ya. kita metodenya sudah ketemu. Metodenya Ya. sudah ketemu. Karena memang mengingat Karimun Jawa ini sudah dikenal oleh masyarakat luas, apalagi masyarakat mancanegara. Menjadi Bagus ikon Karimun, pariwisata keren juga ya, Pak. Pak. Welcome to Karimun. Welcome to Harus Karimun. datang Karimun. Harus ya. datang ke Karimun. Ini buat pemirsa yang mungkin mau berwisata ke Karimun, monggo datang ke Karimun. Seperti itu ya Pak ya. Oke. Oke. Dan kita ke Pak Arwin, Pak. Sebenarnya kalau dari masyarakat di Karimun sendiri, apa sudah ada mitigasi bencana dan sebagainya Pak dari sana? Jadi untuk di Karimun itu salah satu desanya sudah kita bina menjadi desa siaga bencana Kemujan. Oke. Ya, termasuk juga dengan pemerintah desa lainnya sudah kita himbau untuk penyediaan stok logistik. Jadi secara hitungan kami sebenarnya mereka itu bisa bertahan dengan logistik yang tersedia di sana, baik di rumah-rumah, di toko, itu minimal 1 bulan 1 bulan. bisa bertahan itu. Jadi dengan perkiraan yang kejadian sebelumnya, masa cuaca ekstrem atau ombak tinggi itu rata-rata kan maksimal itu 2 minggu, yang lainnya kan baratan biasa. Itu untuk nelayan itu masih dianggap sepele. Walaupun kalau buat kita ya lumayan ngeri, tapi untuk nelayan masih Iya, bisa enjoy mereka. enjoy. Itu mereka lah yang menjadi ujung tombak seandainya logistik betul-betul menipis. Seperti kemarin itu kan ada 2 kapal kayu itu yang pas sebenarnya kapal apa itu yang penyeberangan belum lihat, mereka sudah ke sini itu membawa apa kalau saya lihat itu gas itu, bawa gas. Nah, itulah makanya saya bilang untuk masyarakat Karimun sendiri sebenarnya ketahanannya untuk menghadapi bencana sudah lumayan. Tinggal bagaimana minta tolong media dalam pemberitaan mengolahnya itu kalau bisa jangan hiperbola. Jadi betul-betul konsisten kami sehingga apa yang diberitakan itu tidak membuat masyarakat panik. Biar nggak takut juga ya iya, Pak ya. sebenarnya di sana Mas wisatawan enjoy kok sana. Enjoy. Malah masih bakar-bakar ikan. Tapi di media beritanya terjebak. Nah, membuat apa sampai teman-teman di daerah lain tuh yang keluar di sana pada nelpon gimana saya bilang santai bro. Oke. Kondisi aman ya gitu. Karena memang cuaca ekstrim memang sering terjadi juga ya Pak ya. Ya, tapi kemarin memang betul-betul ekstrim. Betul-betul ekstrim. Ya. Ekstrim. Oke. Nah, ini kita bergeser ke Dinas Kesehatan nih, Bu Ika. Kalau tadi sudah dipaparkan penyakit bahayanya seperti apa, kemudian masyarakat ini awalnya itu dibekali dengan apa Pak? Dengan apa Bu kira-kira ini Bu? Terima kasih Mbak. Jadi untuk membekali kepada masyarakat tentunya melalui sosialisasi, penyuluhan, kemudian termasuk juga edukasi. Bagaimana pentingnya personal hygiene atau higiene pada perseorangan maupun terhadap kesehatan lingkungan. Di mana kita bisa menyiapkan apabila terjadi sesuatu masalah kesehatan, setidaknya melalui desa siaga yang mana memang dari 2008 itu setiap desa sudah terbentuk, harapannya itu masyarakat mampu menangani atau paham tentang permasalahan kesehatan, sehingga sebelum dia meminta pertolongan kepada kesehatan diupayakan untuk bisa menolong dirinya sendiri. Walaupun contoh terjadi suatu kembung, masuk angin dan lain sebagainya, setidaknya kita bekali dengan keilmuan-keilmuan yang sifatnya adalah basic dasar kepada masyarakat bagaimana cara mengantisipasi dirinya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu juga termasuk kesehatan lingkungan ini sangat berpengaruh atau potensi sekali terjadinya suatu penyakit-penyakit karena dari unsur lingkungan ini bisa terjadi beberapa simbolis mutualisme. Jadi dari hostnya atau manusianya itu sendiri, kemudian dari lingkungannya atau dari vektor atau agentnya dari penyebab penyakit itu sendiri. Jadi lingkaran dari ketiga tadi, host, agent, dan environment ini tentunya harus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Orangnya personal hygiene-nya bagus, tetapi lingkungannya tidak mendukung. Nah ini juga tidak bisa, jadi antara segitiga ini harus imbang. Jadi kita akan memberikan edukasi baik kelompok, individu maupun secara luas. Harapannya apa yang akan terjadi atau yang belum terjadi kita sudah bekali secara kesehatan. Bagaimana penanganan permasalahan kesehatan jika terjadi suatu kegawat daulatan.
tentunya kita juga menyiapkan di sana termasuk baik di tadi seperti yang disampaikan Bapak Bupati, termasuk pelayanan yang ada di Karimun Jawa. Alhamdulillah kita memang memprioritaskan khususnya adalah puskesmas yang di sana karena juga wisatawan asing juga banyak yang ke sana. Bagaimana kita mengupayakan wisatawan itu nyaman apabila terjadi masalah kesehatan dan dilayani oleh tenaga-tenaga yang ada di Karimun Jawa. Tenaganya juga kita siapkan sama seperti yang di daratan, sehingga bila terjadi kegawat daratan, insya Allah respon cepat. Jadi memang kita upayakan setiap puskesmas itu setidaknya kita juga sudah melakukan pemetaan ambulan-ambulan, termasuk kalau sudah memang sudah tidak layak kita mengusulkan ke Pak Bupati. Hanya kita mungkin yang untuk ke lokasi-lokasi yang memang belum bisa kita jangkau dengan ambulan, memang kita sudah berencana untuk dalam evakuasi lingkungan. Kalau tadi ambulan kan untuk manusianya, tapi untuk evakuasi terhadap lingkungan, termasuk kalau nanti bagaimana setelah ada banjir untuk membersihkan dan lain sebagainya, kita butuh juga namanya tim TRC, tim respon cepat. Salah satunya adalah memang membutuhkan suatu transportasi. Nah, ini sudah kita upayakan, baik di darat maupun di Karimun Jawa, kita berusaha tidak membedakan, tapi memang Karimun Jawa karena memang di kepulauan, kita prioritaskan segala sesuatunya, itu. Oke, berarti memang sudah disiapkan, bahkan sampai di Karimun Jawa juga sudah disiapkan segala fasilitasnya ya Bu ya. Oke, kita bergeser lagi, kita ke Pak Diar Pak. Ini kalau tadi kita berbicara mengenai pasca banjirnya. Nah, ini kalau misal sebelumnya Pak, untuk meminimalisir adanya kerugian di pertanian dan juga pangan, ini seperti apa Pak? Jadi kalau kita sudah berbicara ke sana, sebetulnya kita ada langkah-langkah yang memang kita persiapkan. Ada satu program yang rutin ini memang kita kerjakan, dan bukan hanya antisipasi, karena ini program baik untuk bisa tadi, karena judulnya kan ketahanan pangan, ya harus tahan memang. Di sana kita ada pemanfaatan lahan pekarangan. Kemudian yang kedua, persiapan sudah terbentuk, ada lumbung pangan. Jadi ada tempat dan ada isinya. Separuhnya ada 27 jumlahnya. Titik lumbung pangan yang ada di lumbung pangan masyarakat. Lumbung pangan ini fungsinya untuk stok. Jadi mereka akan mengelola dari, oleh, dan untuk mereka sendiri. Dengan pendampingan dari dinas, sehingga pada saat ada hal yang dirasa rawan, ini nanti bisa untuk digunakan sebagai bahan cadangan logistik ini. Yang berikutnya kita pemanfaatan pekarangan, kemudian lumbung pangan, kita ada gudang cadangan pangan. Jadi di sana dengan jelas itu karena komando ketahanan pangan ada di Pak Bupati, perintah Bupati seperti apa kita kerjakan untuk bisa memberikan supply, walaupun dengan jumlah atau volume kedaruratan. Tapi kita siap di sana dengan gudang cadangan pangan. Demikian Pak Galo. Berarti memang masyarakat menimbun sendiri, nanti juga untuk masyarakat sendiri, dan masyarakat, ada dukungan dari pemerintah juga seperti itu. Masyarakat dalam hal ini ada kelompok tani. Jadi mereka yang terbentuk dalam organisasi kelompok tani. Dari berbagai titik tadi itu tadi ya Pak? Iya, nanti pendampingannya dari Dinas Pertanian. Ya, terima kasih. Dan setelah ini kami akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk di akun Instagram kami. Tapi sebelumnya kami akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam Talkshow Sapa Jatalingkar TV, berjibaku bersama tangani bencana. Karimun Jawa happy ya. Wah iya Pak. Sangat-sangat happy ya. Syukur alhamdulillah, kapal PNI Gelimutu jam 5.00 sudah merapat di Tanjung Mas. Kami selaku pemerintah daerah
pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Perhubungan, Bapak Dirjen Perhubungan Laut, Ibu Direktur Pelni dan jajarannya, Kepala Pelindo dan Forkominda. Terutama juga kami haturkan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sangat luar biasa mensupport kami. Harapannya pagi ini sebanyak 490 wisatawan dari Jepara sudah mendarat dan kami akan atur kepulangannya ke Jepara. Dari 490, 361 wisatawan, yang lainnya 49 adalah mancanegara. Yang terdaftar kembali ke Jepara sebanyak 69. Kami sudah siapkan ada 4 bis yang dari Pemprov dan dari pemerintah daerah serta dari masyarakat. Nah, harapannya, mohon doanya mudah-mudahan ini selamat semua dan jangan khawatir, tetap berkunjung ke Karimun tapi tidak dalam cuaca yang ekstrim. Itu harapannya. Cepat tertahan berapa lama, Mas? Seminggu sih. Seharusnya pulang kapan? Harusnya pulangnya Minggu. Terus waktu tertahan gimana? Situasi seperti apa? Aman sih Pak, makanan semua aman sih. Cuma cuacanya doang kan setiap hari hujan, hampir setiap hari. Mas setelah dijemput terus tiba di Semarang gimana Mas? Kesannya Mas? Seneng sih, bisa pulang juga kan, yang di rumah udah pada nanyain. Berapa lama Mas? Udah mau seminggu. Seminggu. 5 harian. Matur nuwun sudah kontak terus ya. Jangan kapok membantu orang Karimun ya. Siap. Kalau ada lagi kita udah bantu. Dan pemirsa masih bersama kami dalam talkshow Sapa Jateng, berjibaku bersama tangani bencana. Dan sesuai dengan janji saya sebelumnya, saya akan membacakan pertanyaan dari sosial media Instagram. Yang pertama ada dari @zakia_bcd nih Pak. Min, saya sebenarnya pengen ke Karimun Jawa, tapi takut kejebak seperti wisatawan kemarin. Nah, kira-kira kalau saya ke sana agar nggak kejebak cuaca buruk, bisa dapat infonya ini dari mana kira-kira? Ini langsung dijawab dari Pak PCG. Terima kasih. Jadi teman-teman warga Jepara maupun sekitarnya, pemirsa, kalau mau melihat kondisi cuaca ekstrim bisa ditanyakan pertama ke BMKG. Kedua bisa menghubungi kantor BPBD Jepara. Nah, tapi kalau secara logika saja, kalau memang mau ke sana, saya menyarankan tidak di bulan penghujan, artinya musim ekstrim. Kalau kemarin dari BMKG menyatakan musim ekstrim ini adalah tanggal 22 Desember sampai 15 Januari. Nah, itu diperkirakan kalau mau tidak ke Karimun di luar itu. Jangan sampai tidak ke Karimun Jawa. Rugi besar. Jangan sampai tidak ke Karimun Jawa. Jangan sampai tidak. Wajib ya Pak ya? Dengan harga paling murah. Kalau dibandingkan dengan wisata lain, di pantai-pantai yang di luar Karimun Jawa pasti mahal. Saya pernah wawancara dengan suatu turis di Karimun Jawa itu paling murah dan harganya terjangkau. Besok kalau penginapan sana kesulitan, bisa menghubungi Kabupaten Jepara, nanti diberikan diskon untuk penginapan di Wisma Jepara. Oke, jadi sudah banyak sekali, selain pemandangannya juga bagus. Dipersiapkan tadi juga ada penginapan juga dan lain sebagainya ya Pak ya. Oke, jadi buat masyarakat jangan takut untuk pergi ke Karimun Jawa, seperti itu, wajib hukumnya. Ini kalau mau menambahkan dari BPBD Bapak Arin. Jadi untuk cuaca itu juga kita kembali ke Android
itu ada aplikasi Info BMKG. Info Ya, BMKG. itu silahkan juga di-download. Jadi yang mau berpergian itu ada juga itu. Jadi silahkan. Itu tambahan dari saya saja. Lihatnya dari info BMKG itu Ya, tadi di ya Pak ya. Android itu Secara ada tuh. berkala itu tadi ya Ya, Pak di ya. situ juga ada update seperti gempa di mana itu juga langsung ada notifikasi. Jadi gempa sekian magnitudo di mana langsung terus di online dan itu akurat. Akurat. Ya, jadi selisihnya itu misalnya pengumuman nanti jam 1 hujan itu paling maju mundurnya itu paling 30 menit biasanya. Gitu. Ya. Jadi untuk masyarakat yang mau berkunjung ke Karimun Jawa jangan lupa untuk melihat postingan di info BMKG itu tadi sebelum datang ke Karimun Jawa. Dan yang belum datang ke Karimun Jawa datang, wajib gitu ya Pak. Oke. Kita membacakan pertanyaan yang kedua. Ini dari @muhdarol CS. Beberapa waktu lalu tanaman padi saya busuk karena kena banjir. Kalau ingin minta bantuan bibit gimana ya caranya? Matur nuwun sebelumnya. Ini tadi mungkin sempat dibahas ya Pak. Mungkin yang jadi pertanyaan masyarakat memang kemana sih kalau mau cari bibit seperti itu? Monggo Pak. Terima kasih. Jadi langsung saja, tadi kami sampaikan, kita itu punya penyuluh pertanian yang tersebar di 16 kecamatan. Oke. Di sana kantornya itu labelnya BPP, Balai Penyuluh Pertanian itu di setiap kecamatan. Ada ya Pak ya? Ada, dan ada personilnya. Tolong langsung di sana, karena fungsi BPP ini adalah fungsi kecil yang ada di dinas. Jadi apapun informasi, data dan sebagainya lah, komunikasikan hal yang terkait dengan pertanian di BPP dengan teman-teman penyuluh. Sudah lengkap di sana aja Nanti Pak. akan diberikan satu tuntunan, gambaran ataupun diperbantukan lah hal yang nanti bisa untuk support warga masyarakat yang membutuhkan di bidang pertanian. Ya. Artinya apakah nanti ada pendataan dulu? Karena mungkin yang dibingungkan masyarakat, saya harus kemana dulu? Ke penyuluh tadi untuk didata seperti itu ya Pak ya? Yang penting datang sendiri, langsung Penting datang komunikasi sendiri. langsung, nanti akan jelas. Oke. Ya. Ya, jadi untuk para warga yang mungkin masih bingung untuk mengkonsultasikan pertaniannya, langsung saja datang ke penyuluh di masing-masing kecamatan, ya seperti itu. Nah, ini tidak terasa kita sudah 1 jam kita ngobrol mengenai penanganan bencana di Kabupaten Jepara ini. Kira-kira mungkin ada himbauan ataupun saran kepada masyarakat mengenai nantinya untuk tanggap bencana di Kabupaten Jepara ini. Dimulai dari Pak Edi mungkin. Bagi masyarakat Jepara, saya menghimbau bahwa bencana itu tidak bisa diprediksikan, tetapi kita harus mengetahui akan potensi bencana yang akan terjadi. Nah, harapannya di Jepara, insya Allah tidak ada bencana yang sangat luar biasa. Jepara aman dari bencana. Nah, itu pertama. Yang kedua, apabila pun ada bencana yang kecil-kecil, kami selaku pemerintah dan OPD terkait ini siap mendampingi Bapak Ibu warga Jepara. Hubungi Kabupaten Jepara, hubungi Instagram Bupati Jepara, hubungi media Jepara, hubungi kantor BPBD Jepara. Insya Allah ditangani dengan baik. Oke, terima kasih Pak Edi. Mungkin lanjut untuk Bu Ika mau menyampaikan. Ya, terima kasih. Jadi kami dari bidang kesehatan menginformasikan keterkaitan dengan bagaimana kalau terjadi kegawat daruratan, baik itu bencana alam maupun karena kecelakaan. Kami informasikan bahwa kami di setiap kecamatan itu punya PSC, sehingga apabila terjadi sesuatu masalah kegawat daruratan, silahkan menghubungi ke PSC terdekat. Insya Allah tim kami akan segera datang menjemput ke lokasi yang mana tadi membutuhkan. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu masyarakat semuanya bahwa memang kesehatan menjadi salah satu tolak ukur indikator utama bahwa sehat ini sangat penting. Sehat ini menjadi investasi, sehat ini menjadi modal kita. Jadi kami berpesan bahwa berperilaku hidup bersih dan sehat ini menjadi utama, sehingga insya Allah apapun permasalahan kesehatan dimulai dari kita berperilaku hidup bersih dan sehat, insya Allah kita akan semua sehat. Apapun itu, mari kita bersama-sama mewujudkan kesehatan yang lebih baik bersama dengan masyarakat, bersama dengan jajaran kami semua, insya Allah
Jepara akan lebih baik dan lebih sehat. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, Oh iya, luar sekali lagi biasa. Pak Bupati menginformasikan bahwa insya Allah untuk Karimun Jawa dalam minggu-minggu ini insya Allah kita ada dropping kapal dari provinsi dalam minggu ini insya Allah, khususnya semoga nanti dalam perjalanan nanti sehingga pada saat ada kegawat dauratan dari Karimun Jawa ke Jepara ini bisa akan lebih mudah, akan lebih tertangani. Walaupun alhamdulillah kematian ibu di Karimun Jawa, bayi insya Allah Karimun Jawa untuk kematian bayi juga 0 atau 0. Semoga ke depan juga masih seperti itu, tetapi upaya-upaya untuk melakukan respon terhadap kesehatan salah satunya tadi kita diberikan bantuan kapal untuk ke Karimun Jawa, yang mana selama ini termasuk rujukan itu biasanya menggunakan kapal tongkang, Pak. Alhamdulillah, semoga kesehatan teman-teman atau warga yang di Karimun Jawa akan menjadi lebih baik dan cepat bila ingin merujuk ke daratan maka segera akan tertangani. Itu sebagai informasi. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Ika. Kita bergeser ke Pak Diyar, monggo Bapak. Terima kasih untuk semua warga masyarakat Jepara, juga tidak terlepas yang ada di keluarga besar kelompok tani, ini agar tetap meningkatkan disiplin, berikhtiar dalam rangka meningkatkan kewaspadaan. Dalam rangka ini juga, ini terkait dengan pemanfaatan dan pengoptimalan lingkungan, sehingga dari hal-hal yang terkait dengan bencana ini betul-betul sudah kita persiapkan untuk bisa dihindari, tetapi juga pada saat itu muncul kita bisa sigap untuk bisa mengatasi, terutama dari rekan-rekan yang tergabung dalam kelompok tani, kedepankan komunikasi dan koordinasi, terutama juga kita siap di dinas teknis untuk bisa support dan memberikan manfaat bagi warga masyarakat Jepara. Terima kasih. Terima kasih Pak Diyar. Nih yang terakhir kita ke Pak Arwin, Pak. Monggo. Terima kasih Mbak. Di akhir acara ini ada satu hal yang perlu kami sampaikan, yaitu ucapan terima kasih. Jadi dalam penanggulangan bencana kami selama ini tuh banyak sekali dibantu oleh kelompok masyarakat, relawan-relawan kami, dunia usaha, maupun rekan-rekan OPD, terutama dukungan penuh dari Pak BJ Bupati, sehingga penanggulangan bencana itu bisa berjalan secara efektif dan efisien, sehingga korban sangat minim. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingatkan bahwa puncak musim hujan ini masih terjadi sampai dengan akhir Februari. Oleh karena itulah persiapan masing-masing pribadi ini agar terus ditingkatkan. Misalnya lingkungannya masih ada dahan-dahan yang rentan untuk tugel patah dan tumbang, itu juga segera dibereskan. Kalau memang itu lokasinya di fasum bisa minta tolong ke kami atau ke DLH. Tapi kalau milik pribadi silakan dipotong sendiri. Kemudian sebentar lagi setelah musim hujan kita memasuki musim kemarau. Ya, biasanya di bulan Juni, Pak. Ini prediksi dari BMKG bahwa musim kemarau tahun ini cukup panjang. Ya, jadi bulan Juni kemungkinan bulan Juni pertengahan atau sampai akhir itu kalau memang terjadi itu kita sudah mulai masuk musim kemarau. Sehingga untuk desa-desa yang rentan kekeringan itu agar mempersiapkan diri sehingga nanti tidak terjadi kelangkaan air. Dan jangan lupa bahwa pemerintah Kabupaten Jepara melalui BPD maupun perusahaan daerah juga siap untuk mensuplai air bersih pada masyarakat jika nanti pada saatnya sampai terjadi kelangkaan air bersih, begitu Pak. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memanage sampah karena banyak banjir terjadi ini gara-gara sampah nyumpel. Ya, tadi pagi aja kita masih berjibaku di Tegal Sambi itu. Tanggul jebol karena sampah. Tadi pagi juga kita terpaksa evakuasi buaya di Akar Seribu gara-gara kandangnya itu kan ada aliran sungai, kena sampah, mampet, banyunya naik, lepas. Nah, jadi efek dari buang sampah sembarangan ini memang sangat luas ya akibatnya. Jadi kami mohon kepada masyarakat untuk memanage sampahnya masing-masing dengan baik dan benar. Kira-kira begitu. Terima kasih.
Terima kasih kepada para narasumber yang telah menyempatkan waktunya hadir pada talkshow kali ini. Dan pada intinya memang untuk menanggulangi adanya bencana di Kabupaten Jepara ini, selain dari pemerintah dan juga stakeholder terkait, masyarakat juga ambil peran dalam hal ini. Dan akhirnya saya Galus Karkinanti pamit. Sampai jumpa dalam talkshow Sapa Jateng Lingkar TV selanjutnya. Terima kasih.